Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Wardiansyah dengan NPI 146240044. Di sini saya akan menjelaskan laporan tentang sistem pakar smart home IoT berbasis rule based expert system. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT telah mendorong adopsi sistem rumah pintar smart home yang mengintegrasikan sebagai sensor, perangkat otomatisasi, serta sistem keamanan. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa sistem keamanan rumah pintar masih menghadapi risiko seperti penyusupan, kerentanan firmware, serta pencurian data. Popola dan kawan-kawan dalam kajiannya menjelaskan bahwa isu privasi dan keamanan merupakan tantangan paling signifikan dalam implementasi smart home modern. Huda DKK mengusulkan framework sistem cerdas untuk mendeteksi penyusup di smart home menggunakan IoT. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis aturan rule-based intelligent system efektif dalam mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dari kombinasi sensor seperti PIR, kamera, dan sensor pintu. Selain itu, Kaushik dan kawan-kawan pada 2024 menyoroti bahwa perangkat IoT rawan terhadap eksploitasi firmware sehingga dibutuhkan mekanisme sistem yang tidak hanya mendeteksi ancaman fisik tetapi juga menganalisis potensi serangan digital yang berasal dari firmware. Temuan ini semakin menguatkan perlunya sistem pakar yang mampu mengambil keputusan berdasarkan logika aturan untuk memberikan respon keamanan yang cepat dan tepat. Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan ide pengembangan startup yang menghadirkan solusi keamanan rumah pintar berbasis rule-based expert system yang mampu memberikan penilaian kondisi rumah dalam 3 kategori: aman, potensi ancaman, dan darurat. Evaluasi literatur menunjukkan bahwa penerapan sistem pakar dalam bidang smart home memungkinkan meningkatkan keamanan, otomatisasi, serta kepercayaan pengguna. 2. Deskripsi sistem pakar smart home IoT yang diusulkan menghasilkan 3 keputusan akhir. 1. Aman, tidak ada anomali sensor. 2. Potensi ancaman, deteksi aktivitas tidak biasa. Darurat, ancaman tinggi seperti asap, kebakaran, atau penyusup. Sistem menggunakan beberapa sensor seperti PIR, gerak, sensor pintu, sensor asap, kamera, serta sensor suhu. Data sensor kemudian dianalisis menggunakan aturan berbasis pengetahuan pakar. Contoh aturan yang akan digunakan: yang pertama, if sensor gerak sama dengan aktif, and kamera sama dengan mendeteksi manusia, dan kondisi sama dengan potensi ancaman. Yang kedua, if sensor asap sama dengan aktif or suhu lebih dari 60 derajat Celcius, dan kondisi sama dengan darurat. Yang ketiga, if semua sensor normal, dan kondisi sama dengan aman. Model ini selaras dengan penelitian Huda dan kawan-kawan yang menggunakan rule-based system untuk mendeteksi penyusup, serta penelitian Palakan dan kawan-kawan pada 2025 yang menekankan pentingnya proteksi data aktivitas untuk mencegah eksploitasi privasi. Berikut adalah diagram and/or graph. Berikut adalah daftar rule. 1. Kondisi aman. Kasus yang pertama, gerak sama dengan nonaktif, kamera kosong, asap nonaktif, suhu 30 derajat Celcius. Hasil sistem aman, analisis semua sensor dan
di bawah ambang batas bahaya 60 derajat Celcius memicu rule 5 aman. Nilai certainty nilai CF itu 1. Kasus keempat, gerak non-aktif kamera kosong, asap non-aktif, suhu 60 derajat Celcius, sistem aman. Analisis suhu berada tepat pada batas aman kurang dari 60 derajat Celcius untuk darurat sehingga kondisi masih dianggap aman. Nilai CF-nya adalah 1. 2. Kondisi potensi ancaman. Kasus 5. Gerak aktif kamera manusia, asap non-aktif, suhu 30 derajat Celcius. Hasil sistem potensi ancaman. Analisis kombinasi sensor gerak dan kamera mendeteksi manusia memicu rule 3. Ini seperti deteksi. Nilai CF-nya adalah 0,77. Ketiga, kondisi darurat. Kasus 7. Gerak non-aktif kamera kosong, asap non-aktif, suhu 85 derajat Celcius. Hasil sistem darurat. Suhu 85 derajat Celcius melebihi ambang batas, yaitu lebih dari 60 derajat Celcius, memicu rule 2 suhu tinggi. Nilai CF-nya adalah 0,72. Kasus 10. Gerak aktif kamera manusia, asap aktif, suhu 30 derajat Celcius. Hasil sistem darurat dan potensi ancaman. Analisis sistem mendeteksi dua kondisi, yaitu darurat dari asap dan potensi ancaman dari gerak plus kamera. Tetapi karena darurat memiliki prioritas tertinggi, inilah kesimpulan utama. Nilai CF-nya adalah 0,81 dan 0,68. 3. Pengujian sistem. Penjelasan dan program. Sistem diuji menggunakan 10 kasus berbeda untuk memverifikasi aktivitas aturan yang telah dibangun. Pengujian dilakukan dengan memasukkan fakta sensor prolog dan mengamati hasil inferensi menggunakan predikat cek kondisi. Pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu membedakan kondisi rumah berdasarkan kombinasi input sensor. Setiap kasus dianalisis berdasarkan rule yang digunakan dan hasil mencerminkan status rumah. Prioritas keputusan darurat lebih dari potensi ancaman, lebih dari aman. Berikut adalah screenshot kode dan hasil kasusnya. Uji dengan kasus. Kasus pertama, input normal, hasil aman. Kasus kedua, gerak plus manusia, hasil potensi ancaman. Kasus ketiga, pintu hasil potensi ancaman. Kasus keempat, input asap, hasil darurat. Kasus kelima, suhu tinggi, hasil darurat. Kasus keenam, input gerak saja, hasil aman. Kasus ketujuh, input multi ancaman, hasil darurat. Kasus ke-8, input kamera saja, hasil aman. Kasus ke-9, gerak saja, input hasil aman. Kasus ke-10, input asap plus gerak, hasil darurat. Analisis kasus. Sistem menggunakan prioritas keputusan darurat, lebih dari potensi ancaman, lebih dari aman. Input sensor diuji dan inferensi rule menentukan output. Kasus darurat selalu mengesampingkan rule lain. Potensi ancaman memerlukan kondisi N atau OR. Jika tidak ada pemicu, sistem menyatakan aman. Berikut adalah tabel analisis inferensi dengan nilai CF. Berikutlah daftar pustakanya.
Mari kita jelaskan menggunakan Swiss Prolog. Kita coba kasus ke-6. Kasus ke-6, terdeteksi asap ragu-ragu hasil darurat bahaya kebakaran. Nilai CF adalah 0,45. Lanjut kasus ke-7, mendeteksi suhu sangat tinggi. Hasil darurat bahaya suhu ekstrim. Nilai CF adalah 0,75. Kasus ke-9, terdeteksi suhu 61 derajat Celcius baru melewati batas. Hasil darurat bahaya suhu ekstrim. Nilai CF adalah 0,24. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrizal Enggi Pramudia dengan NBI 14624000010. Di sini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana rule pada sistem Packard Smart Home IoT diimplementasikan menggunakan Prolog, serta mengapa sistem menyimpulkan kondisi aman pada kasus 1 hingga kasus 4. Jadi penting untuk dicatat di sini bahwa meskipun hasil akhirnya aman, sistem tetap mengevaluasi seluruh rule-nya, termasuk rule darurat dan potensi ancaman. Baik, di sini saya menggunakan sistem pendekatan rule based expert system dengan mekanisme interferensi forward chaining. Jadi artinya sistem memulai dari fakta sensor, kemudian mencocokkannya dengan rule if hingga then untuk menghasilkan kesimpulannya. Jadi setiap rule merepresentasikan pengetahuan pakar keamanan rumah dan disusun berdasarkan AND OR graph. Baik, di sini saya sudah mendeklarasi dynamic. Nah, jadi ini sangat penting karena nilai sensor harus bisa berubah-ubah saat pengujian pada kasus itu. Terus di sini ada fakta awal, yaitu sensor gerak nonaktif, sensor kamera kosong belum mendeteksi manusia, terus sensor asap nonaktif atau dia belum mendeteksi adanya asap, terus sensor pintu tertutup, terus ada suhunya normal 30 derajat. Jadi fakta ini menggambarkan kondisi awal rumah dalam keadaan normal dan menjadikannya dasar kasus pada kasus 1. Baik, di sini rule 1 atau logika 1 di sini status rumah darurat bahaya kebakaran atau asap. Jadi
Rule ini menyatakan bahwa jika sensor asap aktif, sistem langsung menyimpulkan kondisi darurat. Jadi pada keempat kasus aman itu, rule ini selalu gagal karena sensor asap bernilai non-aktif. Terus ini ada status rumah, rule status rumah, darurat, bahaya, suhu ekstrim. Suhu di sini bernilai T, yaitu T lebih dari 60 derajat. Jadi rule ini sendiri hanya aktif jika suhu lebih besar daripada 60 derajat tersebut. Jadi perlu diperhatikan bahwa nilai 60 masih dianggap aman. Dan ini diuji secara khusus pada kasus 4 nanti. Terus rule potensi ancaman di sini potensi ancaman terdeteksi penyusup atau sensor gerak aktif, sensor kamera mendeteksi manusia. Jadi rule ini menggunakan operator AND sehingga kedua sensor harus aktif secara bersamaan, yaitu sensor gerak dan sensor kamera. Di mana sensor gerak ini aktif jika ada gerakan dan kamera ini aktif jika mendeteksi manusia. Jika hanya salah satu sensor aktif, maka sistem menganggap sebagai false alarm. Selanjutnya, status rumah aman kondisi normal. Jadi rule ini hanya aktif jika semua rule bahaya gagal terpenuhi. Inilah rule yang aktif pada kasus 1 hingga kasus 4 yang saya jelaskan nanti. Baik, sebelum saya menguji atau setiap kasus agar hasil pengujiannya tidak dipengaruhi kasus sebelumnya, di sini saya akan mereset sensor terlebih dahulu. Terus saya akan masuk kasus 1. Nah, pada kasus 1 ini semua sensor berada dalam kondisi default. Nah, jadi penalaran sistem di kasus 1 ini tidak ada asap, rule darurat itu gagal. Terus suhunya bernilai 30 derajat, di mana 30 derajat kurang dari 60, rule darurat yang tadi itu gagal. Terus tidak ada sensor gerak. Nah, di sini sensor gerak non-aktif dan kamera kosong atau tidak mendeteksi manusia, di mana tidak ada N gerak plus kamera. Rule ancaman di sini gagal ya. Karena semua rule bahaya gagal, sistem menyimpulkan kondisi rumah aman terkendali. Terus di sini saya masuk di kasus 2. Nah, pada kasus ini sensor gerak itu aktif, tetapi kameranya di sini kosong. Jadi kan tadi ada rule namanya rule N.
di mana harus keduanya aktif. Jadi sensor gerak ini aktif, tetapi tidak dengan kamera ini, tidak mendeteksi adanya manusia di sini. Karena rule potensi ancaman menggunakan N, kondisi ini tidak dianggap sebagai ancaman. Terus saya masuk kasus 3. Jadi kamera ini sedang mendeteksi manusia, namun sensor geraknya ini tidak aktif. Terus sistem ini sebagaimana kesalahan deteksi atau objek statis. Jadi di kasus 3 ini rule ancaman gagal, sehingga sistem tetap menyimpulkan kondisi aman terkendali. Nah, di sini kesimpulannya di kasus 3 kondisi aman, kondisi rumah normal, di mana di kasus 3 ini ada sensor gerak yang non aktif, di mana sensor gerak ini harus bersamaan aktif dengan sensor kamera ini, di mana kamera harus mendeteksi manusia dan sensor gerak ini harus mendeteksi pergerakan atau sensor gerak ini aktif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kasus 4. Nah, di kasus 4 ini sensor gerak nonaktif, terus sensor kamera ini kosong, di mana kamera tidak mendeteksi adanya manusia. Terus sensor asap nonaktif atau tidak mendeteksi adanya asap. Terus sensor suhu di ruangan ini 60 derajat. Jadi sebagaimana yang dijelaskan di rule ini, suhu lebih dari 60 derajat dikatakan bahaya, tetapi kalau 60 derajat masih aman. Jadi di kasus 4 ini dia menguji adanya nilai batas suhu. Jadi karena rule menggunakan operator lebih besar dari, maka suhu 60 tidak memenuhi syarat darurat. Inilah contoh boundary value analysis. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari keempat kasus ini terlihat bahwa sistem tidak mudah memicu alarm. Jadi tidak mudah dikit-dikit bunyi. Jadi sistem ini hanya menyimpulkan bahaya jika syarat logika terpenuhi secara ketat. Hal ini penting untuk menghindari false alarm pada smart home. Jadi di sini mengoptimalkan sensor atau alarm itu bunyi. Jadi tidak dikit-dikit bunyi, tapi dia akan maksimal bunyi hingga potensi ancaman itu sendiri. Dengan implementasi rule seperti ini, sistem pakar smart home IoT mampu mengambil keputusan secara logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Afrizal Enggi Pramudia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.